Michael Saylor dari MicroStrategy kembali mengakumulasi 22.305 Bitcoin. Total cadangan mencapai 709.715 Bitcoin. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 21 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Pasar kripto kembali diwarnai oleh fenomena bangkitnya dompet hantu dari masa lalu. Baru-baru ini pergerakan dari seorang Bitcoin OG yang legendaris dari Satoshi Era menjadi sorotan utama setelah memindahkan aset senilai 84 juta dolar, sekitar 1,4 triliun yang telah mengendap selama 13 tahun. Transaksi masif ini memicu diskusi hangat di komunitas mengenai ketahanan mental para pemegang aset pertama Bitcoin yang mampu melewati berbagai siklus pasar ekstrim. Dompet ini diketahui terakhir kali aktif pada tahun 2013, sebuah periode di mana Bitcoin masih berada di tahap awal adopsi. Melalui data on-chain yang ada di website Arkham ini, kalian bisa lihat di sini ada sebanyak 909 Bitcoin yang dipindahkan oleh Whale, yang kini nilainya telah meledak hingga ribuan persen. Keputusan untuk memindahkan ini dianggap sebagai langkah strategi yang biasa dilakukan oleh para Bitcoin OG untuk mengamankan kekayaan mereka ke infrastruktur dompet yang lebih modern. Tren kebangkitan dompet tua ini sebenarnya bukan pertama kalinya terjadi di kuartal ini. Menurut laporan yang ada, aktivitas serupa juga terlihat pada beberapa alamat era Satoshi lainnya yang mulai melakukan konsolidasi aset. Fenomena ini semakin memperkuat dugaan bahwa para pemain lama mulai bersiap menghadapi dinamika pasar baru di tengah adopsi institusional yang semakin masif tahun ini. Meskipun pergerakan dana besar sering menimbulkan kekhawatiran, sell pressure, analis melihatnya sebagai tanda pematangan ekosistem. Selama aset tidak langsung mengalir ke bursa, kemungkinan besar ini hanyalah perpindahan alamat untuk tujuan keamanan. Pada akhirnya, sosok Bitcoin OG ini memberikan pelajaran berharga tentang arti kesabaran yang sesungguhnya. Menahan aset selama 13 tahun bukan hanya soal teknis, melainkan soal keyakinan pada fundamental Bitcoin sebagai penyimpan nilai masa depan. Untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Michael Saylor dari MicroStrategy kembali mengakumulasi 22.305 Bitcoin. Total cadangan mencapai 709.715 Bitcoin. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri dari website MicroStrategy. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Menghadiri World Economic Forum 2026 di Davos, CEO Coinbase Brian Armstrong membawa misi krusial untuk menyempurnakan draft RUU struktur pasar kripto Amerika Serikat yang tengah mengalami kebuntuan. Brian Armstrong berupaya menjembatani kebuntuan regulasi yang sempat memanas di Washington. Langkah ini diambil setelah Coinbase secara mengejutkan menarik dukungannya dari regulasi tersebut, memicu penundaan pemungutan suara di Senat Amerika Serikat. Poin utama yang menjadi perdebatan dalam draft regulasi tersebut adalah aturan yang mengenai imbal hasil atau disebut yield pada stablecoin dan akses sektor DeFi ke sistem keuangan formal. Brian Armstrong memanfaatkan pertemuan di Swiss ini untuk berdiskusi langsung dengan para CEO perbankan global. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa RUU struktur pasar kripto yang baru nantinya tidak memberikan beban berlebihan bagi perusahaan kripto, sekaligus tetap menjaga stabilitas perbankan. Brian Armstrong menegaskan bahwa industri lebih memilih tidak ada undang-undang sama sekali daripada dipaksa tunduk pada aturan yang cacat dan diskriminatif terhadap teknologi blockchain. Jika negosiasi di Davos berjalan lancar, draft revisi diharapkan dapat segera diajukan kembali ke Washington.
Sebagaimana melalui berita yang ada, tantangan terbesar saat ini adalah menyelaraskan kepentingan antara penyedia aset digital dan regulator yang khawatir akan privasi finansial. Keberhasilan diplomasi Brian akan menentukan apakah RUU struktur pasar kripto akan menjadi landasan bagi dominasi digital Amerika Serikat atau justru menjadi penyebab eksodus massal perusahaan Web3 ke yurisdikasi lain yang lebih kompetitif. Untuk detailnya kalian bisa mengecek tweet dari Brian Armstrong di sini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Treasury Secretary Bessent akan mengalokasikan Bitcoin hasil sitaan ke dalam strategic reserve. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Wells mengalami unrealized loss sebesar 24 juta dolar karena open posisi long pada hype. Untuk detailnya kalian bisa lihat di sini. Kurang lebih 24,5 juta dolar ya lossnya. Oke, saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 178.608 trader yang dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 1 miliar dolar. Mayoritas yang kena likuidasi berada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu agar kalian tidak mengalami kerugian. Setelah kalian belajar, maka kalian bisa mencoba untuk melakukan trading di market spot. Setelah kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus dan ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian tinggal mengecek di kolom deskripsi. Di situ ada link e-book saya, di mana kalian bisa mengakses ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. E-book ini saya buat khusus buat kalian semua yang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto namun ingin berinvestasi di dalamnya. Ya, kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto di tanggal 21 Januari 2026. Seperti yang kalian lihat di sini, Bitcoin kembali mengalami penurunan setelah kemarin terjadi penurunan mungkin ya 1% ya. Saat ini kembali mengalami penurunan hampir 5%. Kalau kalian lihat dalam 7 hari terakhir, Bitcoin mengalami penurunan hampir 8%. Hal ini akhirnya menyebabkan aset kripto yang lain selain Bitcoin juga mengalami hal yang sama. Ethereum turun hingga 8%, BNB turun 6%, Solana 5%, Cardano 5%, XMR hingga 20% penurunan. Banyak dari aset kripto yang ada juga mengalami penurunan. Ini adalah kesempatan emas kalau kalian ingin share aset kripto favorit kalian. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 21 Januari 2026. Hari ini banyak yang merah. Ya, besok di tanggal 22 Januari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, maka kalian bisa langsung bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.